Hello everyone, selamat datang kembali di channel Zizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahur-sahuri Zizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada tahun 2024 lalu, yaitu Kimi wa Maido Sama atau nama lainnya You Are My Miss Servant atau dalam translate-nya Koniku Babu. Sebuah anime romance komedi yang menurutku jatuhnya slice of life sih. Gimana enggak? Baca sinopsisnya aja, memberikanku kesan kalau anime ini bakal mirip Seiken Yatota Maid Kaayashi, tapi bakal ada actionnya. Awalnya, kupikir begitu, rupanya tidak. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Yokoya Hitoyoshi atau kita panggil aja Hitoyoshi, MC kita, yang di suatu siang bolong didodok mbak-mbak yang bermaksud ngelamar kerja sebagai maid. Hitoyoshi heran, kenapa rumahnya yang dituju? Tentu saja, tanya dong siapa yang ngirim Mbak Med ini. Dan Mbak Med ini bilang, kalau keluarga jauhnya dulu numpang tinggal di saudaranya majikannya. Nah, majikannya ini nyuruh si Mbak Med kerja di rumahnya Hitoyoshi karena dianggap masih punya hubungan keluarga. Awalnya Hitoyoshi menolak karena emang gak butuh plus curiga. Ya gimana gak curiga? Nama aja gak punya. Siapa sangka, Mbak Med ini bukanlah maid biasa. Ia adalah mantan assassin yang sangat ahli dalam hal sikat-mensikat orang. Hal ini membuat Hitoyoshi makin mantap untuk tidak jadi menerima Mbak Med. Namun karena sempat diselamatkan si Mbak Med setelah hampir ditabrak truk, Hitoyoshi akhirnya memutuskan untuk menerima Mbak Med. Sayangnya, rupanya Mbak Med ini sama sekali tidak memiliki keahlian dalam mengurus rumah karena sejak kecil udah ditempa menjadi assassin. Bukannya kesel, Hitoyoshi memutuskan untuk menerima Yuki, nama yang diberikan untuk si Mbak Med ini, di rumahnya serta dengan sabar mengajarinya hal-hal basic pekerjaan rumah. Apakah Hitoyoshi mampu sabar mengajari Yuki menjadi maid yang benar agar bisa ngurus rumah? Mampukah Yuki beradaptasi menjalani hidup normal setelah sekian lama menjadi assassin? Mengapa Hitoyoshi tetap mau menerima Yuki padahal dia emang gak butuh? Siapa majikannya mengirim Yuki ke rumah Hitoyoshi, serta apa alasannya? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, terutama menurutku anime ini cocok jadi teman makan atau sekedar buat nunggu emak kalian belanja di pasar. Karena anime ini nggak ada ecingnya, kalaupun ada fanservice-nya bentar doang. Tapi aku tidak merekomendasikan anime ini untuk kalian yang nggak suka anime yang banyak omongnya. Katanya romance, tapi gombalannya tanggung. Banyak overthinkingnya serta minim action. Yang padahal si Yuki, heroin di anime ini, memiliki latar belakang sebagai assassin, yang mana menjadi bumbu utama daya tarik karakter ini. Yang buatku suka dengan anime ini, yang pertama detail yang cukup menarik di setiap Yuki keluar rumah, entah pergi belanja atau apapun itu, yaitu para pria yang pada kagum dengan kecantikan Yuki, sampai ada pasangan yang cemburu. Yang kedua, visual yang cukup memukau. Aku paling suka ketika tim studio bikin pemandangan kota, cahaya-cahaya kilauannya bagus banget. Entah itu musim panas, musim dingin, malam hari, pokoknya cakep lah. Yang ketiga, alunan backsound yang cukup melankolis, terutama setiap kali Yuki merenungkan apakah ia lakukan sudah normal. Di beberapa scene juga backsoundnya cukup mendukung. Yang keempat, opening yang keren banget, mencampurkan unsur stop motion serta beberapa animasi menarik, walaupun aku be aja sama lagunya. Yang kurang kesuka dari anime ini yang pertama alur ceritanya yang mudah ketebak. Jujur aja, sepanjang episode aku berharap sesuatu yang wow. Maksudku, ayolah, anime dengan kisah cinta majikan dengan babu udah banyak. Dulu waktu SMP, aku sering baca manga one shot di Togamas dengan cerita serupa. Bahkan sinetron di Konoha sering mengadaptasinya. Ya, ini masalah selera aja sih. Yang kedua, ini juga masalah selera. Voice actor mbah penjual sausnya nggak cocok. Aneh aja gitu loh, masa mbah-mbah tapi suaranya bocil. Yang ketiga, minimnya adegan action. Walaupun Yuki diperlihatkan sering melakukan atraksi maupun parkour, tapi katanya dia ini tukang sikat orang. Sepanjang episode juga selalu digaungkan hal ini. Tapi realitanya, sepanjang anime ini, Yuki bertarung cuma sekali pas ngelawan Grace. Pun ketika bertarung, banyak omongnya serta banyak diskusinya yang habis-habisin durasi. Untuk karakternya ada Yokoya Hitoyoshi, MC kita, yang merupakan anak broken home yang mendambakan kasih sayang karena selalu merasa ditinggalkan orang yang ia sayang. Ia jadi gampang overthinking karena ditinggal ibunya serta gadis misterius waktu dia masih bocil. Yuki, maid Hitoyoshi yang memiliki latar belakang yang kelam sebagai assassin, terkenal dengan julukan 9 naga keempat Shue Sang Serigala Putih.
Ya, namanya waktu jadi assassin adalah Shue. Walaupun perawakannya kaku, sebenarnya Yuki sangat ekspresif. Ia sangat suka saus Katsuda sampai bela-belain parkur ke kantin dan melakukan apa aja agar Hitoshi senang. Yoko Yariko, adiknya Hitoshi yang sangat mengemari hal-hal romansa, serta sangat mendukung hubungan majikan babu kakaknya. Age Mochitaro, anjingnya Hitoshi yang kayak mochi. Grace, mata-mata yang ahli menyamar. Ia jadi asisten UKS, jadi guru penjas di sekolahnya Hitoshi. Lalu bapaknya Hitoshi yang sugar daddy banget, serta Taiga dan Kobashi, temannya Hitoshi. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama, apakah mbah-mbah penjual saus itu juga assassin? Ya kan, mana ada mbah-mbah bisa hilangin hawa keberadaan terus tiba-tiba muncul di belakang bilang, ada debu mbak di bajumu, pasti ada maksud dan tujuan kan? Yang kedua, dijelaskan masalah Yuki kalau dia ini aslinya keluarga bahagia. Nama aslinya adalah Maria yang emang bakat ngomong banyak bahasa dan pernah masuk TV cuy. Entah alasannya apa keluarganya disikat, serta domisili atau asli nih wong di Maria ini. Menurutku agak aneh ya kalau orang udah masuk TV dan terkenal mendadak hilang. Maksudku harusnya orang pada kenali ya kalau mbak-mbak cantik itu adalah Maria. Hei kau Maria bocil ali, belasan bahasa itu kan? Nah kayak gitu maksudku. Yang ketiga, reason guru Yuki masih belum jelas kenapa nitip Yuki ke rumahnya Hitoyoshi. Apakah karena pengen Yuki hidup normal atau emang bungkus aja? Yang keempat, siapa gadis yang ditemui Hitoyoshi waktu masih bocil? Kalau menurutku, paling adiknya Yuki. Walaupun yang ngisi suara gadis itu voice aktornya ya Yuki. Ya, semoga tebakanku salah sih. Yang keempat, apa yang terjadi dengan keluarga Hitoyoshi yang broken home? Kalau menurutku sih, bapaknya Hitoyoshi lagi apes aja kena NTR. Padahal kurang apa coba? Udah ganteng, berduit, yang berakibat membentuk sifat karakter Hitoshi penuh dengan keraguan dan overthinking. Yang keenam, kemana adiknya Yuki? Aku sih nggak peduli ya guys. Toh kalau kalian kepo, kita tunggu aja kabar dari Grace yang masih cari info. Yang ketujuh, di episode 11 atau 12, aku lupa. Karena Riko adiknya Hitoshi mulutnya ember mulu banyak bacot, Hitoshi bermaksud menggam Riko dengan menyundul kakinya. Yang ternyata malah nyundul si Yuki. Nah, si Yuki ngeblus, si Hitoshi juga ngeblus. Nah, ini maksudnya apa sih guys? Karena aku nggak paham kenapa mereka malah ngeblus. Yang 8, cinta Hitoshi yang tak terbalas. Di ending kita nggak dikasih senang. Karena bagi Hitoshi, rasa suka Yuki padanya hanyalah sebatas rasa suka antar keluarga. Tiwas mikir sak bulan, malah jadi sad boy. Tapi menurutku malah sejak awal, sebenarnya Yuki sudah ada rasa sama Hitoshi. Cuma Hitoshi aja yang kadang baper. Anime Kimi wa Meido sama mungkin memiliki cerita yang B aja. Kisah romansa majikan babu yang sudah repetitif, namun diusahakan author menjadi agak lain dengan buat hero-nya memiliki latar belakang mengerikan sepertinya masih B aja buatku. Namun ku harap, kalau ada season 2-nya, akan ada babak baru hubungan antara Hitoshi dengan Yuki. Karena jika memang ada perkembangan, aku pribadi nggak akan bisa menebak alurnya. Ku harap kedepannya studio mempertahankan apa yang sudah diraih, terutama visual dan backsound-nya. Ya kalau ada season 2-nya. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan account sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense dan nyalakan like, komen barangkali kalian baru kesempatan apa di next video. Thank you everyone, bye.